Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Patrick Fajar Alandro, NIM D419 0003, kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, mengenai praktikum penguat audio. Penguat audio adalah rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan gaya. Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan signal suara berbentuk analog dari sumber, yaitu memperkuat signal atau gain arus I, dan tegangan V listrik berbentuk sinyal AC dari input ke output menjadi sinyal yang besar. Besarnya penguat ini sering disebut gain, nilai gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio. Intinya, penguat audio itu memperkeras suara yang kecil menjadi suara yang lebih keras. Gitu. Dan di praktikum ini kita menggunakan amplifier IC LM386, yaitu penguat yang tergolong low atau penguat audio yang sangat rendah. LM386 adalah power amplifier yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi konsumen bertegangan rendah. Gain dirancang secara input diatur 20 untuk menjaga jumlah part output tetap rendah, tetapi penambahan resistor dan kapasitor antara pin 1 dan 8 meningkatkan gain ke nilai apapun dari 20 hingga 200. Untuk IC-nya itu seperti ini. Dan halaman LM386 ini bisa dicari di datasheet di Google. Dan kebetulan saya dapatnya yang bahasa Inggris. Nah, kaki-kaki pin itu berbentuknya seperti ini. Pada kaki 1 dan 8 ini sebagai pengontrol gainnya, atau bisa dibilang dikuatkannya itu ada di kaki 1 sama 8 ini yang saya ketahui. Terus untuk kaki ketiga ini sebagai inputan nantinya yang akan masuk ke dalam amplifier ini. Terus kaki 5 ini sebagai outputnya, keluaran setelah dikuatkan. Terus belum dapat bahasa Inggris. Ini hardware-nya seperti ini. Bentuknya segitiga. Lalu lanjut. Dan ini adalah rangkaian sederhana dari penguat audio yang nanti kita akan coba praktikkan. Langsung saja kita masuk ke ISIS. Untuk membuat rangkaian seperti itu yang kita butuhkan hanya speaker. Yang ini yang aktif. Terus oke. Tadi ini itu carinya di sini, yang bulat ini. Ini tuh carinya yang sini. Terus itu di sini. Terus kita butuh oscilloscope. Oscilloscope bisa kita cari di virtual ini. Kita hanya butuh yang A2. Seperti ini. Terus kita di sini masuk ke, nah, yang ini sebagai inputannya, terus yang ini sebagai outputannya. Terus kita masuk ke input, kita namain input. Terus biar sebuah inputan suara, berarti kita harus memasukkan sebuah suara. Dan cara masukkan suaranya ada di web audio file browse. Kebetulan saya sudah ada filenya,
Dan file suaranya harus berformat WAV file ya. MP4, MP3 nggak bisa. Oke, terus masuk ke output, kita namain oh, nah, sudah. Terus kan kita mau menganalisis audionya, audio analisisnya. Jadi kita butuh sebuah uh, grafik buat mengetahui tinggi tegangan dari suara tersebut. Jadi kita masuk ke grab mode, terus pilih audio, klik, nah keluar. Dan di audio analisis ini kita akan menganalisis tinggi dari tegangan tersebut. Namun sebelum itu kita harus mengaturnya dulu, dengan dengan edit graph. Nah, start time, stop time. Start time itu artinya kita memulai video itu dari detik berapa, dan di sini saya menggunakan detik ke 0. Lalu saya di sini berakhir pada detik ke 10. Good time tanpa pengulangan. Oke, langsung rate 0. Lalu klik kanan lagi, masuk ke add flash. Terus prop 1 kita gunakan output karena kita akan menganalisis outputnya. Oke, setelah semuanya sudah, lalu kita menganalisisnya dengan cara simulasi graph ini. Kita tunggu prosesnya dulu. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. I'm sorry. Nah, seperti itu, bisa keluar suaranya gitu. Keren. Terus di sini akan keluar grafik seperti ini, grafik yang hijau-hijau sini. Menurut saya ini juga bisa disebut dengan gelombang frekuensinya. Terus yang tegak lurus ini, ini adalah tinggi dari tegangannya. Nah, terus yang panjang ini itu waktunya dari detik ke 0 sampai detik ke 10. Terus gunanya oscilloscope ini apa sih? Nah, gunanya oscilloscope kita bisa mengetahui grafiknya melalui oscilloscope. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. I'm sorry. She say, do you? Nah, gunanya oscilloscope ya seperti itu. Namun oscilloscope itu kita tidak bisa mengatur detikanya. Jadi oscilloscope akan langsung terus musik itu sampai detik terakhir. Kalau detiknya sampai 60 ya berarti 0 sampai 60. Kalau detiknya sampai 1 menit sampai 2 menit ya nanti sampai 2 menit itu. Dan ini adalah rangkaian sederhananya itu seperti ini. Nanti kita akan membuat rangkaiannya seperti ini yang lebih agak rumit gitu ya menurut saya. Dan kebetulan saya udah ada, cuma ya ini belum selesai. Jadi dalam rangkaian ini kita membutuhkan yang namanya yang tadi inputannya. Nah, kita butuh inputannya. Lalu di sini kita butuh outputannya. Seperti biasa kita namain dulu ini input. Hasil musik jangan lupa dikasih musik dulu ya. Formatnya WAV. Terus di sini kita namain output.
Dan di sini kita menggunakan IC LM386. Gimana sih menemukannya IC ini? Menemukannya ya di sini. Tadi itu kita cari aja di LM386. Nah, itu nih keluar nih. Klik oke. Seperti itu. Terus di sini juga ada kapasitor, kapasitor elektrolit, min res 10, port AG, speaker dan sensor. Nah, di sini ada kapasitor elektrolit yang ini. Di sini dan di sini ada juga port AG yang bisa disebut dengan resistor adjustable. Yang dimana tegangan di sini kita bisa atur dari yang 100% sampai 7%, 44 gitu lah. Tapi kita gunakannya cuma 50% aja. Terus ini juga ada IC RM386-nya, yang dimana tadi kaki ketiga adalah sebagai inputannya dan kaki 1 dan 8 sebagai penguatannya di sini, pengontrolan mesinnya. Terus 4 ini langsung ke ground, lalu 5 sebagai outputannya. Di sini ada outputan yang nanti kita akan cari grafiknya. Dan resistor-resistor ini digunakan sebagai beban agar rangkaian ini tidak overload atau melebihi batas. Lalu kita akan menganalisis apakah inputan dan outputannya itu sama atau tidak. Kita membutuhkan dua audio analisisnya. Caranya sama seperti tadi, yang di sini di kanan, edit graph. Namun yang di sini kita butuhkan hanya 5 detik biar nggak lama-lama tanpa adanya pengulangan juga. Terus kita klik kanan lagi, address, dan ini pilihan input. Dan ini juga sama, edit graph 5 detik saja tanpa adanya pengulangan. Address, step 1, output. Dan untuk rangkaian ini kita tidak menggunakan osiloskop. Kenapa? Karena tidak bisa. Osiloskop tidak akan membacanya. Lalu langsung mulai saja. Kita analisis dari inputannya. Dan di sini prosesnya cukup agak lama. Kenapa? Ya karena komponennya yang cukup banyak. Jadi ya aliran itu langsung bekerja juga butuhkan waktu. Setahu saya seperti itu. Satu dulu. Lumayan lama sih. She said, "Do you love me?" Nah, ini adalah inputan, grafik inputan yang ada di sini. Hasilnya itu seperti ini.
bisa outputnya, sama kita harus tunggu juga karena komponennya yang lumayan banyak, jadi membutuhkan sedikit waktu untuk memprosesnya. Dan juga penguat audio yang saya buat ini adalah penguat audio yang paling sederhana, yang paling low, dan masih juga ada rangkaian-rangkaian yang lebih kompleks, yang lebih baik gitu. Setahu saya sih seperti itu. She say, do you love me? Nah, di sini kita bisa lihat, berarti ada sebuah kenaikan dalam tinggi tinggi dari yang hijau-hijau ini, yang gelombang frekuensinya pada inputan. Di sini gelombang yang hijau ini hanya sampai 500 yang lebih dikit di sini, tingginya itu seperti itu. Dan untuk di outputnya dia lebih dari satu tegangannya. Berarti ini menandakan bahwa di dalam rangkaian ini inputan dikuatkan di amplifier LM386 dan menghasilkan outputan yang mungkin bisa disebut dengan frekuensinya lebih tinggi daripada inputannya karena dikuatkan oleh IC RM ini. Nah, bisa dilihat di sini grafiknya lebih tinggi di 500, lebih dikit lah. Di sini ada satu gitu ya, satu di sini, satu di sini. Di sini dibuktikan bahwa ada sebuah penguat di dalam rangkaian ini. Jadi bisa disebut suaranya yang pelan dikuatkan oleh amplifier itu suaranya jadi lebih keras. Dan juga kapasitor ini juga ada gunanya. Kapasitor ini sebagai, yang setahu saya, sebagai filter agar gelombang ini lebih rapi. Ini juga di output juga ada biar gelombangnya lebih rapi. Setahu saya seperti itu. Jadi kesimpulannya dari praktikum ini adalah penguat audio menggunakan amplifier ICLM 386 ya ada penguatan sih, frekuensi gimana jelasnya ya, ada frekuensi yang dikuatkan dari inputan menjadi outputan. Rangkaian ini juga rangkaian yang cukup sederhana, dan penguatan itu ya tadi dari kaki ke 1 sampai ke 8 ini tempat pengontrolan G-nya, pengontrolan tegangannya. Ya, seperti itu sih. Mungkin cukup dari saya. Di penutupan ini saya ada pantun. Pantunnya, pergi ke pasar beli benang wol, setelah nonton video ini jangan lupa jempol. Ya. Maaf ya cukup garing, cuma ya biar nggak tegang aja sih. Ya seperti itulah video dari praktikum saya. Mungkin jika ada kesalahan dalam pengucapan saya atau kesalahan dalam menjelaskan materinya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.